La haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan seperti biasa di hari Kamis kita belajar fikih, hanya saja dalam rangka Idul Kurban, maka kita sementara ini belajar tentang fikih kurban. Dan karena kurban ini adalah amal bersama-sama, di mana kita berkumpul dan mengerjakan bersama-sama, maka kemungkinannya cuma dua, nek bener-bener kabeh, nek salah-salah kabeh. Makanya pentingnya mempelajari fikihnya. Dan di sini saya menggunakan kitab Bulughul Maram. Nanti yang di At-Taubah saya menggunakan kitab Lu'lu' wal Marjan. Jadi jenengan yang dari sini ikut ke sana, dari sana ikut ke sini, itu malah nanti untuk eukai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kitabnya tetap saya bacakan. Nah, tapi yang paling utama sebenarnya saya harapkan pertanyaan dari panjenengan. Karena terkadang isi kitab belum tentu sesuai atau pas dengan permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah panjenengan. Kita mulai hadis nomor 1390. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabsaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkorban dengan 2 ekor kambing. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya kurban itu enggak harus 1, bisa 2. Jangan nek longgar mau 10 boleh gitu kan. Kemudian amlahaini itu putih bersih. Dalam hadis ini putih bersih, nanti dalam hadis yang lain bagian kakinya hitam, bagian perutnya hitam, bagian matanya hitam, belang. Ini juga menunjukkan fleksibilitas nih. Artinya ada yang bawa wedus coklat ya mau ditolak, ada yang bawa kambing putih jangan ditolak, ada yang bawa kambing hitam ya jangan ditolak. Anak-anak sing wedhus balap ya Mas, niku tolakan niku. Kemudian akrona ini punya tanduk. Ini juga bukan harus gitu. Artinya ini keutamaan. Kalau kambingnya ada tanduknya lebih bagus. Tapi nek enggak punya tanduk ya enggak apa-apa. Karena ada kambing yang memang enggak punya tanduk. Kemudian wa yusammi wa yukabbir. Kemudian diucapkan bismillah dan bertakbir. Jadi dalam fikih menyembelih itu minimal bismillah. Nanti di atasnya takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar boleh, bismillahi Allahu Akbar ya boleh. Nanti dan ya irata atas kok nganggo wau, bismillahi Allahu Akbar. Mboten kami aja, sama aja enggak apa-apa. Kemudian wa yad'u rijlahu ala sifahihima, kemudian meletakkan kakinya di bagian sisi tubuhnya. Nanti ini kambingnya dibroke, buatan diteke terus dipecel, buatan dibroke, gitu kan. Diturokke, digoceki, nggak perlu dilus-lus dulu. Kemudian wafilafdin, dan dalam lafaz lain dabahahuma biyadi, disembelih dengan tangannya sendiri. Ini sunahnya yang punya kambing boleh dewe. Sunahnya artinya kalau tidak bisa atau tidak mampu, tidak apa-apa, diwakilkan panitianya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lafaz yang lain samina ini gemuk. Jadi ampun wedhus sing kering gitu. Lah kering murah Mas, tak gelem belehke ya tak pindah masjid, ya pun tak belehke mawon nek ngoten niku modele. Yang penting sudah dikasih tahu. Kemudian wali abi awanah fi sahihihi, dan menurut Abi Awanah dalam kitab sahihnya, samina ini yang mahal. Jadi samin pakai sin sama sa pakai sa titik 3 niku. Nah, niku beda. Kalau sin artinya gemuk, kalau sa samina itu artinya mahal. Nah, mahalnya itu 1 dinar 4,25 gram emas. Nek misal Mas 2 yuta ya berarti paling murah regane 8 yuta. Berarti rego 2 yuta setengah ra entuk angsal. Jadi ampun kaku-kaku dalam fikih. Ini menunjukkan Nabi itu nek kurban itu yang utama, yang gede, tur larang, tur putih, tur lemu.
terus sehat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu uswatun hasanah, maka nek nyontohi sak pole yang paling baik gitu. Nah, kita nek bisa kejar seperti itu alhamdulillah. Nek mboten nggih misalnya sithik masih alhamdulillah timbang ra kurban gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain bismillahi wallahu akbar. Jadi bismillah tok boleh, bismillah Allahu akbar boleh, bismillah wallahu akbar juga boleh. Lebih baik lagi kalau kemudian diucapkan nama sahibul kurbannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si A dan keluarganya. Itu lebih baik. Nek rapal sejowo Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mangtampi niki kurbane Pak Tukino kali keluarganipun ser. Tenan apa ngene. Sejowo ya ra iso. Terus piye? Yes, bismillah ngono ae. Kadang bismillah iso lali ya. Ampun ya, lali ampun buat diusahake. Kemudian hadis berikutnya, Ibunda Aisyah berkata, annahu amara bikabsin akrona. Nabi memerintahkan aku untuk mendatangkan kambing yang punya tanduk. Jadi memang kalau emang ada pilihan jenengan aja pundhut wendo niku nek emang enten pilihan sing duwe sumu, pilih sing duwe sumu. Nah, ngoten. Tapi nek bakule adalah duwe ra disu kabeh sudah. Kemudian yutla fi sawatin. Kemudian dia si kambingnya ini dia berdiri di atas kaki yang hitam. Wa yubraku fi sawatin, dan perutnya ada hitamnya, kakinya hitam, perutnya hitam. Wa yaduru fi sawatin, dan kemudian melihat dalam kondisi hitam, maksudnya matanya ada hitamnya. Liyudhhiya bi, untuk kemudian dijadikan hewan kurban. Faqala laha, kemudian beliau bersabda kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah lumil mudyah. Ya Aisyah, jikono lagi gawe. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ishadhiha bihajarin, ungkalan dengan watu. Nah, di sini menunjukkan Nabi itu nyuruh pisaunya belum diberikan, tapi langsung suruh mungkal. Jadi sunahnya kemarin ada satu masjid itu nanya, pisau itu digumbeleh ini kok Mas, itu bisa berapa kali lagi diungkal? Itu pertanyaan yang longgo nih pertanyaan. Nah, maka jawabannya kalau pakai hadis ini, maka nggak usah berkali-kali, justru setiap kali bagi beleh langsung digesek, diungkal, srek. Karena nek kenteni berkali-kali, misalnya jenengan kenteni hampir 5 ping 5 tak ungkal. Nggih nek nek landep engko pas sedeng lagi ping 4 terus kekek ra iso, niku jenengan nyiksa kewan, enggak boleh. Makanya di sini walaupun Nabi enggak nyebut setiap kali suruh ngungkal, tapi mengindikasikan nek Nabi itu belum diserahkan pisaunya langsung diungkal. Ungkalan sih. Fafa'altu, kemudian aku mengerjakan, summa akhadaha, kemudian pisaunya diambil oleh beliau. Nah, kemudian wa akhadal kabs, kambingnya diambil. Fa'adza'ahu, kemudian dibaringkan, direbahkan, summa dzabahu, kemudian disembelih. Summa qala, kemudian beliau mengatakan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad sebagai kurban, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad, summa doha bihi, kemudian disembelih. Jadi nek jenengan sendiri niki bismillahi, boten lagi takbir. Allahumma taqabbal min fulan, misal min Tukino wa ali Tukino. Nggak usah ditambahin min umat itu Tukino, enggak boleh. Nah, umat itu kan berarti pengikut. Pengikutnya Nabi Muhammad itu benar, pengikutnya selain Nabi Muhammad nggak ada. Artinya kita harus menyandarkan umat itu kepada Nabi Muhammad ya. Jadi di sini malah nggak ada takbirnya. Jadi makanya yang inti itu bismillahnya dulu gitu. Jadi nanti ada orang aneh ragil bismillah belum takbir tok itu keliru. Yang benar itu bismillah sih. Bismillah takbir atau bismillah nggak takbir, lalu kemudian minta Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad, atau ya Allah mang terima niki kurbannya si fulan dan keluarganya. Dan kurban itu satu keluarga cukup satu ibu Pak.
itu minimal, tapi nek jenengan sanggup 2 ya monggo, sanggup 3 ya monggo. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan pada hadis 1392 tentang jeleknya orang yang tidak berkorban. Sampai Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran, longgar nyata-nyata longgar, walam yudhahi, enggak mau kurban, wala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nah, mushola niki tanah lapang. Jadi Pak gampangane nek ra gelem kurban rasa sholat Id aku. Zaman dulu sholat Id cuma sama Nabi, dan memang semua orang pengennya sama Nabi. Kok Nabi mengatakan begini, nah maka orang beriman itu akan introspeksi. Aku iman tenan ora. Makanya dalam konteks kita ini bukan berarti nggak boleh sholat ya, tapi lebih kepada diminta untuk introspeksi. Nah, kira-kira nek wong sholat kok ora kurban iki piye, atau mau kurban kok ora gelem sholat iki piye gitu. Kemudian hadis 1393 an Jundub Ibnu Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, dia berkata, syahidul adha ma'a Rasulullah SAW, aku pernah sholat Idul Adha bersama dengan Nabi SAW. Falamma qada sholatahu binnas, ketika beliau sudah menyelesaikan sholatnya dengan manusia, nadhara ila ghanamin qad tubihat, beliau melihat pada kambing yang sudah disembelih. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah falyadbah syatan makanah, siapa yang sudah menyembelih kurban ini sebelum sholat, kayak endang diganti. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau binatang kurban sebelum disembelih hari kurban kok wis mati, nah, dibeli itu malamnya mungkin ada yang iseng kasih makan apa mati, ya, maka harus diganti. Jadi sesuatu yang diniatkan untuk Allah itu harus ditunaikan sesuai yang diniatkan. Makanya nanti ada orang tuh duit dicelengi, ngendi-ngendi ngomong tinggal sanggup kaji, neng ujung-ujungnya tinggal jalan-jalan, nah, pada itu malah lorong anti mati gitu. Makanya apa yang jenengan sudah celengi untuk niat ibadah kepada Allah itu jangan jangan digusing liyane lah. Wa man lam yakun dzabaha, tapi yang belum disembelih hewannya, falyadbah ala ismillah, maka silakan disembelih. Jadi kalau mati sebelum sholat Id selesai, maka wajib mengganti, termasuk yang lari tabrak motor itu kudu boleh ganti nih. Hadis berikutnya, 4 cacat yang tidak boleh. Anil Bara bin Azib radhiyallahu an, dari Bara bin Azib radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu, kami berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, Nabi berdiri di hadapan kami lalu beliau bersabda, arba'un tajuzu fil adha fil adhi, 4 hal yang tidak boleh dalam binatang kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayinu aura'uha, buta yang nyata butanya. Yang berikutnya, al-maridatu allati al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya. Wal arja'u al-bayinu dhul'uha, bincang yang nyata bincangnya. Wal kasiratu allati la tumki, yang kering nyata keringnya. Ini 4 yang tidak boleh. Tadi malam saya dapat pertanyaan, sapi didoke mencolot ceklek, nah, itu gimana gitu. Nek saya meyakini itu tidak boleh juga buat kurban. Nah, terus gimana? Harusnya jenengan pas beli bikin perjanjian sama bakulnya, terno nganti meduk sama motor sehat. Nek ada apa-apa tanggung jawab, kamu tanggung jawab gitu. Nah, kalau sampai dia loncat patah, ya dia tanggung jawab dia gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa diusahakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kriteria An Jabir radhiyallahu an, Jabir radhiyallahu an, dan Jabir radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali usianya musinnah, illa ayyashura alaikum, kecuali kalau susah mendapatkan yang musinnah. Jadi bukan soal duit sidik, tapi benar-benar enggak ada barang. Fa tadbahu jadah, sembelihlah di bawahnya, minad dhani, dari kambing. Nah, ini konteksnya kalau kambing, kalau sapi ya berarti di bawahnya. Nah, musinnah niku nek kambing 1 tahun masuk tahun kedua, nek sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, nek unta 4 tahun masuk tahun kelima. Nah, saya baru kepikiran untuk minta nopo rahang bawahnya dulu, karena enten tuh jejer kilo niki musinnah sing niki. Tapi memang nopo nggih, nek ukuran
powel gigi itu sok bener sok melucut. Kenapa? Karena kambing yang dilepas sama kambing yang di kandang itu powelnya itu lebih cepat yang dilepas. Nah di kandang luwih suwe gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musinah ini wajib ya. Jadi jenengan jangan kemudian nyari binatang itu penting gede sih, jangan. Yang umur dijejer. Habis itu dicocoknya karo pendidik. Jangan langsung delok sing gede. Dan delok sing gede jangan mungkin kecil. Ada 2 sapi, saya lihat itu ada 2 sapi. Yang satu sapi limosin, jenenge ngoten niku. Sapi limosin, yang satu sapi simetal. Sing simetal niki 2 tahun 7 bulan. Cendek, cilik. Yang limosin 1 tahun 8 bulan apa 6 bulan. Gede dhuwur. Iki nek wong delok kasat mata langsung lirik simetal. Si limosin. Makanya jenengan kalau sapi ini niku limosin metal PO Brahman itu hati-hati. Sapi ini niku gede niku umur rata-rata. Makanya nek memang dimepet ya mending golek sapi-sapi Bali gitu, sapi NTB. Tapi nek memang jenengan meh cek sih dingake lambene mulute niku. Iki poel kan ya. Monggo. Yang jelas umur dulu dicek. Mana nih dijejer enten 5 dari 5 ini tekok iki piro gane piro. Nah sing masuk sing siji loro. Nah siji loro dipilih gede cilik. Monggo. Nah yang gede dipilih, yang cilik ditinggal. Jadi jangan langsung pakai parameter gede, karena kalau pakai parameter gede itu mungkin kadang umurnya kurang. Nah bakul yang baik, bakul yang solid itu harusnya karena itu mau dijual buat kurban harusnya mengeluarkan sapi sama kambing itu pas pas kurban itu ya harusnya yang umur ya. Tapi kadang bakulnya sayang-sayangnya ditoke. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashrifal aina wal udun. Nabi merintahkan kami untuk memperhatikan mata dan telinga. Tidak milih hewan itu kan enggak ada mata sama telinga. Wala tudahi bi awra, di mana tidak boleh untuk menyembelih binatang yang buta, walaupun butanya cuma sebelah. Wala muqabbalah, dan yang telinganya terbelah, kadang-kadang ada yang iseng tuh kupingnya dicuil itu. Wala mudabbarah, ada yang kemudian dibelek dari belakang, belek dari depan. Wala kharqa, dan tidak boleh yang robek. Wala tarma, dan tidak bisa melihat. Tadi buta sebelah tidak boleh, katarak tidak boleh, matanya nggak ada satu nggak boleh. Kemudian parah lagi 2 tapi tidak bisa melihat, nabrak-nabrak, nah itu tidak boleh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kemarin sempat ramai di satu masjid. Wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib lagi, qala beliau berkata, amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an akuma ala bunnihi, untuk mengurusi kurbannya. Kurbannya di sini dalam hal ini yaitu unta. Wa an uqassima luhumuha, dan tidak atau memerintahkan untuk dibagi dagingnya semuanya, didum. Wa juludah, dan kulit-kulitnya. Wa jilalaha, dan kemulnya. Jadi kadang unta itu dikemuli ben kademen mungkin tidak gampang mati ya, dikurupi. Kadang nek dijual itu sak kurupe dikeki, nek sapi itu sak klontonge dikeki. Barangkali enten Pak Tani kene bajak sawah nganggo sapi, terus tuku traktor, dituku sapine traktore kon ngepek barangkali. Gonen sak traktore Bapak Iwan gitu toh. Maka itu semua suruh ngedungke. Ngedungke niku kan ada 3, dimakan, disedekahkan, dihadiahkan ya toh. Maka kalau dimakan traktornya tidak bisa. Nah, kemungkinan yang dihadiahkan kalau disedekahkan. Sehingga misal tenan jenengan tuku sapi dihadiahi traktor sing bajak sawah sing nganggo sapi niku lho, mboten sing traktor mesin gitu kan. Nah itu jenengan terima, terus nanti cari orang yang tidak mampu, kemudian kasihnya tak hadiahi iki. Jadi tidak boleh itu dijual terus di operasional. Nah kenapa? Nah di sini dikatakan wa an uqassima alal masakin, didum ki dinggo wong ra duwe.
wala uqtiya fi jazaratiha minha syai'an minha, dan jangan pernah memberikan bagian dari kurban, dagingnya, kulite, termasuk dasi, sikile, buntute, termasuk tadi ada klontongnya, untuk penyembelih kurban sebagai upah. Makanya orang-orang yang menyembelih kurban itu, kalau itu adalah profesinya, maka dibayar dengan duit khusus, alokasi khusus. Dari mana? Ya dari sahibul kurban. Dari sahibul kurban misal iuran 3, pinten tadi Pak Jalur? 3,5. Ternyata kanggone 3,4. Tadi itu rasa 100 ping 7 700. Mungkin jagale misal sapi siji 300, ya niku ing turahan niku. Jadi bukan dari kurbannya yang sudah dibeli terus dagingnya mau kulitnya dijual mau bayar, itu buatan. Jadi dari uang yang tidak digunakan untuk beli binatang dan turahane lah gitu. Jadi bukan iki kok dijual ae kulitnya bayar jagale kuwi. Sehingga panitia dan jagal itu sama sebenarnya kedudukan hukumnya. Cuman bedanya kalau jagal itu mendapatkan upah karena memang dia datang untuk nyari duit, nggak boleh dikasih dari daging dan seterusnya. Kalau diperjanjikan sebagai upah nggak boleh. Nah panitia juga sama, nggak boleh diberi daging, kulit dan ugo rampene kalau sebagai upah. Sebagai upah betulnya upah kali hadiah itu kan. Nah hadiah boleh diberi, jagal itu misal rampung dibayar 500, 300. Bariku nyoh kowe hadiah boleh. Betone upah kali hadiah, nek hadiah niku sak-sake sing ngekeki. Dikai siji ora apa-apa, loro ora apa-apa. Tapi kalau upah niku diperjanjikan. Kok nek rampung tak kei semene. Nah, sudah bahasa semene itu berarti diperjanjikan, maka itu namanya upah. Nek sudah upah maka tidak boleh. Makanya nggih niki catatan nggih bapak-bapak yang jadi panitia, ibu juga nggih. Jangan kemudian aku panitia untuk semini atau diperjanjikan nanti panitia dapat segini, ya, itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian diberi sebagai hadiah boleh, nih jangan diperjanjikan. Kalau diperjanjikan mesti ngarep-ngarep. Ibu-ibu nanti kandani, kalau rewang-rewang untuk telung kresek, ternyata juga irong kresek, mesti nagih ngomongnya telu kok loro. Karena diperjanjikan dua. Nah, makanya urutannya Pak Panitia niku begitu jenengan sembelih kabeh niku disisihkan dulu haknya sahibul kurban pinggir ya. Terus yang mau dibagikan tiap pintu, karena biasanya nyepake pirang kantong Pak Galuh sak niki sekeliling ini 200, 200, sisihkan dulu 200 kantong. Nanti sahibul kurban ambil 200 kantong ambil. Nah, sisone itu yang jenengan bisa jadikan untuk hadiah. Dan ini fleksibel, nanti ini nggak bisa dipastikan engko entuke siji apa loro apa telu apa papat, nggak bisa. Dan niki yang fleksibel ini bisa dimasak, dipangan bareng itu. Nanti ditambah ini sahibul kurban kulit ditambah ke orang yang bantu-bantu tadi sebagai hadiah boleh. Termasuk jagale bantu upaya tambah ini mungkin asal. Ngoten nggih. Makane Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Mengke kula ngandani ngeten terus enten sing kiai ngomong nek sing duwe kurban njaluk kok liyane ya njaluk. Njaluk ya kaya iki nek emang barangnya enek sing tengah niki lho. Paham ya? Jadi dom telu niku sahibul kurban sesuai kesepakatane. Nah, iki jatahe sing iki pun ditata rapi. Nah, pembagian keduanya itu untuk yang jenengan ubengke niku 200 niku. Nek saran saya sih jenengan sini Taubah sama Baitur Rahman niku harus ngumpul sehingga membagi blok. Ini blok ke sapa, ini blok ke sapa gitu. Jadi jangan sampai overlap sini loncat sana loncat sini, sana loncat sini loncat sana. Enak sing tengah mudah untuk loro gitu. Ya ndak apa-apa, gak salah juga. Cuman kan nek misal barangnya kurang niku lho permasalahannya ten niku jane. Masalahnya cuman nek barangnya kurang, nek barangnya mboten kurang mboten ono apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggih ketika sudah jenengan sisihkan untuk sahibul kurban sudah, untuk jatah diubengke niku sudah. Nah, turahane niku fleksibel, dimasak
bareng-bareng angsal. Kita masjid yang melarang masak bareng-bareng itu nggih boten pas itu. Kemudian ditambahkan sohibul kurban ki angsal. Ini soal sohibul kurban itu wis dikai sampel oleh hati aku jaluk bandule. Nek bandule enten tengah niki cukup nggo bandul ngoten. Ampun galak-galak, mungkin nek jenengan galak dhek kapok gah kurban salawase. Enten piyai ngoten niku kula ningali dhewe. Jadi takmire galak itu dhek kurban sapi dapat jatah 4 kilo sama sebagian hati toh minta tambah mergone dia punya saudara yang mau dikasih sama ada yayasan yang mau dibantu karena ada anak-anak yatim mau dibikinkan masak-masak gitu loh dijaluk tambah utang yo ora jatahku yo kuwi bar niku wegah tak jeki urip kurban masjid boleh dhewe niku omah tuku sapi dhewe padahal ning masjid niku 1/7 saya pilih ketok tuku dhewe dibeleh dhewe niku omah cukup. Artinya sebagai takmir kita tidak boleh terlalu keras sama kaum muslimin, harus kemudian bisa memahami situasi dan fikih dalam kurban itu luas ya. Makanya saya bilang tadi data sohibul kurban singkirkan, yang mau dibagi singkirkan. Nah turahan ini dulu, jadi jangan tambah ke sini boleh, jangan tambah ke situ boleh. Termasuk ada sing rewang-rewang niku ibu-ibu niku, niki kula kandhani jenengan nek beto lating yo lating wae rasa kok kresek gitu kan, nek kreseknya ditinggal nggak mungkin panitiane niku nambahi. Nah niku langkung halal thayyib tur barokah niku. Tapi nek nggo kresek dhewe, ngadehi dhewe, kok ben ra konangan mulih sik dhewe, niku boten sae, ngoten nggih. Pripun? Lagi ini kita perbaiki Pak, karena kan kadang orang tuh mikirnya harta haram itu babi, anjing, komer gitu toh. Ini kalau percetok itu, buat iwak pedus soy, kayak misalnya itu halal toyib, tapi cara mengambilnya nggak benar itu haram namanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menanya nggak? Sebelum tak lanjutkan, monggo. Yeah. Nah, katanya itu lebih afdal itu satu korban satu hewan. Itu bagaimana hukumnya? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahkan satu atau dua atau lebih itu. Tapi ya, yang kita lihat sekarang ini banyak yang satu sapi untuk tujuh. Ya. Dan untuk penyembelihannya tadi kan siapa gitu kan. Oke. Pas banget ini hadis berikutnya An Jabir bin Abdillah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, beliau berkata qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkorban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah al-badanata an sab'atin, satu unta bertujuh. Nanti dalam hadis yang lain Ibnu Abbas mengatakan fastarokna fil baqarati an sab'atin, kami patungan sapi bertujuh. Wal baqarata an sab'atin, dan sapi bertujuh. Ini menjadi dalil ya, bahwasanya satu sendirian itu kambing. Nek sapi sama unta bisa bertujuh. Tapi enten tapine. Persepsi kita niku nek kurban sapi niku luwih apik timbang kambing ngoten to. Maka itu menjadi benar nek sapine sendirian. Tapi nek sapine sepertujuh, Syekh Utsaimin mengurutkan kurban terbaik itu sapi unta dhewean. Tapi berikutnya yang ketiga kambing sendirian. Baru setelahnya unta, kemudian sapi bertujuh. Sehingga nggih nek sepertujuh niku sebenarnya lebih utama kambing sendirian daripada sapi sepertujuh urutane. Bolehnya boleh, enggak apa-apa. Nah terus nanti nek disebutnya gimana? Ya bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau Allah yang Maha Besar, terimalah kurban. Disebutkan satu-satu. Pak Jalu, Pak Tokino, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, nganti pitung niku, makanya kalau nek beleh niku maca kertase ora apal gitu kan. Nah, terus terakhir dan keluarga mereka. Ya, jadi disebut semua keluarga ini. Nah, tapi nek misal ora disebut keluarga ini mau bismillahirrahmanirrahim ya tetap sah, mboten napa-napa. Mboten. Jadi pasti ini tanglet jawabane enten. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya belajar nggih. Artinya jangan sampai kemudian kita
ya pengen kurban sapi nih karena persepsinya harus satu, adalah hati dia tenang, akhirnya nggak pernah kurban sapi. Ini mau kurban sapi, walaupun lebih utama kambing, ya nggak harus kambing. Artinya yang jenengan kesake sapi sepertujuh ya nggak apa-apa. Barangkali kan mungkin dan biaya sing nopo darah tinggi, nek kuatir makan kambing nggak kumat, kurban sapi. Karena nanti kan masjid tertentu ini kok yang sing panitiane golek ra ukur. Jadi dia kurban pedus gitu karena mengejar keutamaan dan dia utamanya tahu nek dia itu sakit darah tinggi pun ngomong pas ngapunten kula mangke joli daging sapi ora entuk-entuk tenan. Ampun galak-galak pokoknya saya setuju sama saudara muslim itu jangan galak-galak. Jadi kalau memang ada jadi lo yang buat ganti diganti aja enggak apa-apa. Ning yo ganti ini kan yo gak harus nek napa Pak wedhuse 2 kilo terus iki diganti 2 kilo mboten to. Jenenge ganti kan. Nggo niki wedhuse mah beto mawon iki ditambahi wak sapi niki jenengan kayak 1 kilo ngono enggak apa-apa. Pokoknya kalau sudah ada slot buat sohibul kurban dibagi buat masyarakat yang di kiri pun dicepake tinggal di tengah. Nah, sing tengah ini kudu sisone niku fleksibel. Orang-orang kayak gitu nih jangan bantu. Saknya mungkin nekat makan wak wedhus malah loro malah orang kan kasihan gitu kan. Makanya yang harus dipahami itu kita sebagai yang diberi amanah itu harus fleksibel. Wonten melih, Pak. Nggih. Waktu kurban itu dikira ada kambing jantan, harusnya wajibnya kambing jantan. Nah, ternyata waktu sebelum itu kambing betina. Tahunya ada anaknya di dalamnya. Terus dagingnya itu ditaruh 2 rendah. Udah tercampur itu gimana? Ya, yang pertama wedhus lanang karo wedok gendah bedane jane. Dari awal lak turun dibeli jane ketok ki lanang wedokan ketok jane lho. Tapi ya mungkin nanti gatekke terus akhirnya dipotong. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fikih kurban sama fikih akikah itu biasanya dalam kitab-kitab itu nemplek. Nemplek berurutan. Kalau enggak kurban dulu akikah dulu, kalau enggak akikah dulu kurban dulu. Kenapa? Nah, ini penting. Apa yang disyariatkan dalam akikah bisa dipakai dalam kurban, apa yang disyariatkan dalam kurban bisa dipakai dalam akikah. Contoh, ini contoh. Nek dalam kurban biasanya jenengan ngedungke dagingnya napa? Mentah. Regane napa? Oke, dagingnya to nek dimasak ra canda to. Tapi nek jenengan akikah, anake wedok meneh gitu kan. Berarti jenengan akikah yang namung kambing 1 didungke sak RT mentah pripun kira-kira. Nah, kurang lah sak jimbe itu makanya jenengan masak terus jenengan ada kotak, terus tambahi gedang, tambahi macam-macam, nek jeruk, ada macam-macam, atau kayak sego. Wah, niku lagi namanya ojo ngarani lagi memper, lagi pas gitu kan. Nah, cukup dibagi RT atau mungkin RW bisa, walaupun wedhusnya 1 gitu. Nah, maka dalam konteks dimasak atau enggak, daging kurban itu bisa nek jenengan mau masak semuanya mungkin didungke ning arep omahe mateng nganggo panci boleh gitu. Ini kan racun nggak tenok kuning kan tahu kalian didungke mentah karena dagingnya banyak. Nah, dalam konteks pertanyaan beliau tadi tentang binatang betina dalam fikih kurban memang tidak ada, jarang disebutkan. Tapi dalam fikih akikah disebutkan anil ulama ini untuk anak lanang disembelihkan syatani 2 kambing, wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan disembelihkan 1 kambing. La yadurukum dukuran au inasan, tidak apa-apa jantan atau betina. Jadi nek binatangnya jantan boleh, betina boleh. Nah pas dibelih anaknya gimana? Maka sembelihan ibunya itu sudah langsung kena ke anaknya, dianggap anaknya juga tersembelih. Makanya ketika ibu itu dibelih anaknya ada, maka itu anaknya nek enggak obah berarti dia sudah termasuk disembelih oleh mboknya ini. Maka tinggal dibedeti, digulai langsung, malah jadi bali gule loh. Nah, tapi nek anake obah aja mlayu dicekel sik dibeleh-beleh ngono napa timbang mungkin dilebokke wajan apa panci malah colot gitu. Dibedeti dulu yang rapi baru kemudian dimasak. Nonton Mas, jadi boleh dan itu menjadi solusi. Tadi saya pas jelasnya Pak Jalu Medal, itu bahasanya kita tuh wajibnya itu delok umur. Misal iuran jenengan 3,4 deh tadi. 3,4 niku jangan lihat gedene, nek delok gedene kuwi mesti kok kecilek karo sing gedene cek nom. Yang harus jenengan pahami sing poel sing endi. Nah, sing poel iki ditoto. Dari sing poel niki kemudian ditekoki regane siji-siji lah. Sing nyandak sing pundi kok misal sing poel niki rerek sing nyandak karena larang kabeh.
maka solusine iki lanang-lanang tur poel tur gede larang kabeh, solusine memang cari sing poel tur wedok ndak apa-apa gitu. Jadi jangan kayak sebagian pengurus di satu masjid itu niku balake ra ukur, pokoknya kudu lanang gitu kan. Nah, akhirnya yang diutus untuk belikan itu karena dia orientasinya poel yang umur digoleki ten pasar ora enek sing wedok. Ra enek ra nyandak regane gitu loh. Nah, karena uyurane piyai nek iuran kurban kan biasanya dipepetke wedhus loh. Kalau kambingnya misal 3 juta ya sapi tambah sithik gitu toh. Nah, maka ketika kayak gitu kan menyusahkan yang nyari. Nah, ketika yang nyari kesusahan ya solusinya buat yang nyari betina. Kok dibeleh nek anake malah bonus to niku tinggal dibereti, dicikuki dagingnya, dileboki panci, dimasak bareng-bareng Mas enak pol. Ngoten ya Mas, jadi boleh hukumnya betina. Enten mulai yang mau nanya? Tidak ada. Cukup. Monggo, Bu, ngacung-ngacung namun. Mboten. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita pagi hari ini tentang kurban. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan dan saya benar-benar berharap napa pertanyaan dari panjenengan dalam rangka untuk lirafil khilaf. Karena kurban ini adalah ibadah bareng-bareng, maka dengan ditanyakan harapannya nggih, jenengan tidak ada perselisihan satu sama lain, bisa kemudian kurban guyub rukun, tidak ada saling batin dan saling rasani nggih, sehingga semuanya bisa mendapatkan pahala. Dan sekali lagi saya ingatkan Pak Panitia dan ibu-ibu yang rewang niku walaupun jenengan kurbannya mung satu atau bahkan ra kurban mergo ora didit, hakikatnya tapi biasanya sapi pinten Pak? Dan iki biasanya sapi pinten? Sapi 7, kambing 13. Nah, umpami jenengan Bapak Ibu misal jenengan rame kurban niku nggih ra entuk pahala kurban jane, atau nek jenengan kurban nggih entuke mung sesuai yang jenengan kurbankan itu, nek kambing siji ki 1, nek sapi 1/7 ki 1/7. Tapi begitu jenengan rewang-rewang, begitu jenengan ngurusi niku dari panitia, maka sejumlah sapi, sejumlah kambing itu jenengan dapat pahala. Sapinya 7 ya berarti jenengan untuk pahala 7, kambingnya 13 jenengan untuk pahala 13 kambing plus 7 sapi. Pahala yang gede itu menjadi batal kalau tadi itu loh, jenengan mengambil yang bukan haknya. Artinya tidak dibagi dengan, belum dibagi jenengan sudah diisi. Nah, ketika ini yang dilakukan kayak kebanyakan orang ya, maka itu sebuah kerugian buat jenengan. Jenengan pengen itu pahala gede tuh daging mukeh untuk daging tapi ora itu pahala. Nah, makanya lebih baik jenengan tetap bantu total mawon ya. Nanti apa yang dibagikan oleh panitia, apakah jenengan sebagai sohibul kurban, apakah jenengan sebagai warga, mungkin karena rewang-rewang ditambahi mang tapi kanthi ikhlas, kanthi bersyukur. Dan sebaik-baik syukur kata Nabi SAW, la yaskurullah man la yaskurunas. Tidak pandai bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak pandai berterima kasih. Pramila nek diparingi pira mawon nggih matur nuwun Pak Takmir, Pak Panitia, pun dibatin ampun diloke ampun dinesoni. Ngoten nggih. Dan itu yang menjadi asas guyub rukun di antara kita, karena kita itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Maka kita harus saling memperbaiki hubungan sesama kita. Maka dan mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum subhanakallahumma